Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya Dr. Riki di Biang Ngopi. Bareng Idi Bontang, ngobrol pagi. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan Puskesmas Bontang Barat dan Dr. Ital selaku Kepala Puskesmas yang sudah memfasilitasi Biang Ngopi bisa online di sini. Sobat sehat sekalian dan sejawat Idi Bontang yang kami hormati, pada hari ini Biang Ngopi mau ngobrolin satu tema yang masih hangat-hangatnya nih, yang barusan bulan Mei kemarin di launching, yaitu tentang BIAN, Bulan Imunisasi Anak Nasional. Hari ini Biang Ngopi sudah menghadirkan seorang narasumber. Beliau adalah seorang dokter anak yang juga praktek di RSUD dan beberapa rumah sakit swasta lainnya di Bontang. Beliau juga seorang influencer yang warawiri nih di dunia online, baik itu di YouTube, Facebook, maupun Instagram. Baik, kita sambut saja narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Dr. Arlita Putri, spesialis anak. Selamat pagi, dokter. Pagi, Dokter Wiki. Ya, makasih banyak dok sudah hadir di Biang Ngopi pada hari ini. Thank you kopinya ya. Sebentar dok, sebelum kita mulai bincang-bincangnya, mungkin biar suasananya lebih enak gitu deh, biar moodnya lebih terbangun. Boleh deh dicoba dulu dok, kopinya Oke. Biang Ngopi. Asik. Baunya udah kecium ya. Yang di rumah juga boleh loh nyoba. Nanti informasi kopinya taruh di bawah ya. Gimana dok? Oke. Alhamdulillah. Baik, Dokter Putri, tadi sudah saya sebutkan ya, Dokter Putri udah sering warawiri nih di dunia online. Kalau boleh tahu, biar mungkin ada beberapa orang yang juga pengen follow, pengen mendapatkan informasi-informasi yang bermanfaat gitu, kira-kira Instagramnya apa ini dok? Oke, untuk rekan-rekan semua, ayah, bunda, bapak, ibu, dan teman-teman semuanya, kalau misalkan ingin tahu lebih banyak lagi tentang informasi kesehatan anak, tumbuh kembang anak, dan lain-lain, bisa banget follow Instagram saya di @tanya_dokter_anak. Mungkin nanti bisa dimunculkan di sini ya, atau bisa juga subscribe di channel YouTube kami Tanya Dokter Anak. Silahkan, banyak sekali video-video edukasi tentang kesehatan dan juga kehidupan. Baik, jadi Tanya Dokter Anak ya IG-nya. Baik dokter, tadi di awal disebutkan tema kita kan BIAN dok ya, Bulan Imunisasi Anak Nasional. Nah, BIAN ini mulai dicanangkan saat bulan Mei kemarin. Kalau dulu mungkin kita pernah tahu Pekan Imunisasi Anak Nasional, Bulan Imunisasi Anak Sekolah, dan lain sebagainya. BIAN ini apa dok bedanya dengan yang sebelum-sebelumnya itu dok? Oke, jadi BIAN atau Bulan Imunisasi Anak Nasional ini dicanangkan oleh pemerintah 2 gelombang ya nantinya ya. Gelombang 1 diawali di bulan Mei untuk luar Jawa, dan gelombang 2 nanti dimulai di bulan Agustus untuk Jawa dan Bali. Dan BIAN ini sebenarnya berangkatnya dari setidaknya ada 3 yang melandasi ya. Yang pertama itu karena cakupan imunisasi MR atau campak rubella di Indonesia kita masih rendah, dan banyak sekali munculnya kejadian-kejadian anak-anak yang terjangkit campak rubella yang seharusnya kita bisa tekan tuh ya kejadiannya, tapi di Indonesia bahkan di dunia angkanya meningkat, sehingga kita prihatin karena cakupan imunisasi kita kurang, so kejadiannya masih ada saja. Akhirnya perlu nih ditambah lagi pemberian imunisasi untuk campak rubella. Dan yang kedua, seperti kita tahu bahwa kemarin kita sempat 2 tahun ya, hampir 2 tahun kita dirundung pandemi COVID, di mana semua fasilitas kesehatan baik dari pusat sampai daerah itu sibuk, semua konsentrasi ke pandemi, semua sumber daya ke sana, nakes semuanya dikerahkan untuk mengatasi pandemi ini. Dan tidak menutup kenyataan ya bahwa orang tua yang mempunyai bayi dan balita akhirnya hesitate ya, mikir gitu kalau mau ke vaskes, mau imunisasi rutin. Lah sedangkan vaskesnya dipakai buat swab antigen, swab PCR dan segala macam, jadi ngeri gitu. Akhirnya karena pandemi kemarin cakupan imunisasi rutin yang biasanya bagus ini juga mengalami kemerosotan. Nah, jadi dari situ Komite Penasehat Ahli Imunisasi Indonesia memberikan rekomendasi kepada pemerintah bahwa kita nggak bisa tinggal diem nih, karena cakupan-cakupan yang rendah ini terbukti telah memunculkan sakit-sakit yang seharusnya bisa dicegah dengan imunisasi, akhirnya muncul seperti difteri di Kalimantan sendiri. Kita di Kalimantan Timur nih ya, alhamdulillah Kalimantan Timur nggak heboh nih, tapi Kalimantan Barat ya, Singkawang, Pontianak, kejadian difteri luar biasa, bahkan kasus meninggal. Nusa Tenggara, even Jakarta, kasus meninggal karena difteri ada gitu. Dan di sini
em, perlu ya, imunisasi-imunisasi yang rutin itu juga perlu dikuatkan lagi. Mana yang bolong ditambah. Jadi perbedaan BIAN dengan BIAS dan PIN adalah bahwa di BIAN ini ada dua fokus. Yang pertama adalah yuk kita tambahin imunisasi MR untuk anak-anak kita usia mulai 9 bulan sampai 12 tahun kalau di Kalimantan ya. Kemudian yuk kita kuatin lagi yuk imunisasi rutinnya buat anak usia 1 tahun sampai 5 tahun yang imunisasinya nggak lengkap, silahkan boleh dilengkapi. Jadi misalkan dulu bayi saya lahir dapat imunisasi pas habis lahir aja nih sama BCG tuh yang di sini melepuh gitu ya. Terus habis itu sekarang umur 3 tahun belum pernah lagi dapat imunisasi apa-apa karena nggak pernah dibawa ke puskesmas, takut karena corona. Silahkan boleh, nanti adik akan dapat imunisasi tambahannya. Nah, sedangkan kalau BIAS dan PIN atau Panin Nasional itu, kalau BIAS itu kegiatan tahunan ya, bulan imunisasi anak sekolah pasti dilakukan untuk seluruh anak sekolah di usia kelas tertentu diberikan imunisasi tertentu. Itu sama kayak posyandu rutin gitu ya, tapi ini yang sekolah ya, yang ngerjain sekolah. Sedangkan untuk PIN, Pekan Imunisasi Nasional itu targetnya dulu adalah untuk polio, untuk eradikasi polio, untuk memberikan tambahan imunisasi polio pada saat cakupan imunisasi polio itu belum sesuai dengan harapan kita. So di situ poin BIAN ya. Oke, jadi ya itu tadi ya, untuk mencegah penyakit-penyakit yang lama yang kayak juga difteri itu kayaknya dulu udah hampir punah dok ya, tapi sekarang kok malah muncul lagi gitu ya, karena cakupan vaksinasinya atau imunisasinya memang mulai menurun karena salah satunya itu pandemi COVID dan lain sebagainya. Nah, kemudian tadi kan di garis bawahi ada MR dok ya, kemudian vaksinasi rutin. Nah, ini kenapa MR ini kok lebih kayak spesial gitu dok ya, kok dipilih MR gitu dok, kira-kira kenapa dok? MR itu memang relatif baru ya di Indonesia. Di Indonesia sendiri kan dikenalkan di Jawa sendiri tahun 2017. Sedangkan di luar Jawa itu insya Allah tahun 2018 baru mulai kita meng-MR-kan ya. Kalau dulu kan anak-anak cuma dapat campak. Sedangkan MR ini adalah campak rubella, jadi double. Jadi sekarang tuh nggak ada lagi anak-anak yang dicampakkan ya. Adanya di MR-kan ya. Udah dikasih campak rubella, udah dapat double. Di negara-negara lain, Arab Saudi contohnya, salah satu juga negara muslim yang mirip dengan kita dengan majority muslim, di sana sudah mencanangkan pemberian MR, even MMR di sana dikasih ya, karena mereka negara yang cukup punya duit untuk belanja vaksin yang jenisnya lebih lengkap. Itu dicanangkan sudah per tahun 2002. Bayangin kita hampir 16-17 tahun ketinggalan dari Arab Saudi. Maksudnya ya ini bukan jenis vaksin baru di dunia gitu, cuman memang baru dikenalkan relatif baru 2017-2018 sehingga penerimaan dari masyarakat juga masih bertahap, kemudian sehingga cakupan-cakupan yang kita harapkan tercapai itu belum, ya pasti berproses ya. Nah, apalagi kita ditambah kemarin dibom sama pandemi ya, sudah ikut ambiar lagi ya capaian-capaian itu. Dan yang menjadi fokus adalah karena MR ini sangat penting. Salah satunya campak sendiri itu kan nggak bisa dianggap remeh. Campak yang berat itu bisa sampai ada resiko radang atau infeksi otak, bahkan ke kematian, penurunan kesadaran. Kemudian rubella sendiri yang kita takutkan kan jangan sampai anak-anak kita terlahir cacat atau anak-anak lahir dengan endingnya ada gangguan perkembangan. Karena rubella kan menyebabkan yang namanya congenital rubella syndrome ya, atau penyakit cacat bawaan karena rubella itu ada katarak, gangguan pendengaran atau ketulian, kelainan jantung, dan juga kelainan perkembangan otak. So, disinilah kenapa MR kita benar-benar gaspol supaya kita bisa sama nih kayak COVID. Begitu cakupan vaksinasinya meningkat, hilang. Kasusnya juga turun sekali drastisnya. Kita harapkan seperti itu, anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti, mereka terlahir dengan kondisi sehat tanpa ada ancaman terkena infeksi campak atau rubella yang bisa menyebabkan kecacatan atau Oke, baik, tadi menarik sekali dok bahwa ternyata negara seperti Arab Saudi yang kalau saya boleh bilang ya base law-nya atau dasar hukumnya itu menggunakan Islam pun menggunakan imunisasi MR dok ya. Artinya kalau ada yang masih memperdebatkan ini halal atau enggak, boleh atau enggak, itu sepertinya sudah terpatahkan dok ya. Jadi insya Allah aman dok ya untuk imunisasi MR. Nah kemudian kalau anak-anak yang tadinya terlambat imunisasi, entah apapun imunisasinya, DPT, polio dan lain sebagainya, kemudian dia ingin mulai melakukan imunisasi yang dulunya sempat misalnya DPT baru DPT 2, apakah ketika dia mau memulai imunisasi itu dia harus mulai lagi dari awal atau boleh lanjut dok?
tidak perlu mengulang dari awal ya. Jadi di BIAN ini, bulan imunisasi anak nasional ini untuk anak usia 1 sampai 5 tahun itu menjadi sasaran untuk penguatan imunisasi rutin. Jadi silahkan ayah bunda, bapak ibu, mama papa sekalian dibuka lagi buku imunisasi anaknya. Anakku dulu sudah pernah dapat apa saja di usia berapa. Sekarang adik sudah usia berapa? Kalau misalkan masih balita, datanglah ke Vaskes. Untuk apa? Untuk pengakuan dosa ya, bukan pengakuan dosa ya. Jadi namanya kita ya karena kan pandemi tidak memungkinkan orang tua leluasa ngasih anak imunisasi seperti sebelum-sebelumnya. Jadi anak saya masih bolong sekian nih kurikulum ilmu pengetahuan materi imunisasi yang harus diterima oleh tubuh anak saya hanya ini, masih kurang ini. Apakah bisa dan tidak perlu mengulang dari awal. Kenapa? Karena imunitas kita itu punya memori, dia punya daya ingat, jadi dia masih mengingat ya, jadi tinggal dipancing aja. Misalkan DPT usia 2 bulan dapat sekali, habis itu nggak pernah lagi ke Vaskes. Posyandu juga tutup, nggak bisa imunisasi. Tahu-tahu nih anak sekarang umur udah 2,5 tahun. Terus gimana nih DPT? Kan kurang 2. DPT kan 3 kali ya, Mams ya. Ya udah tinggal nanti DPT yang kedua dan DPT yang ketiga bisa diberikan. Jaraknya berapa? Sebulan atau 4 minggu. Boleh seperti itu. Jadi tidak ada kata terlambat. Mumpung sekarang kita sedang gencar-gencarnya lagi ada program BIAN. Jadi seluruh nakes, termasuk sumber daya puskesmas ya, alkesnya, termasuk imunisasinya, vaksinnya itu tersedia dan dapatkanlah ya, dan bisa didapatkan dengan gratis, dikasih sama pemerintah pun. Oke. Jadi satu lagi yang saya mau garis bawahi tadi bahwa buka lagi dong buku imunisasinya anak. Nah ini yang menarik dok, beberapa sekolah terutama untuk masuk TK ya, mereka sudah meminta selain kartu keluarga, KTP orang tua, kartu identitas anak juga diminta kartu imunisasinya. Jadi mau dilihat lengkap apa enggaknya. Saya kira ini satu penerapan yang sangat sejalan ya dengan program pemerintah jadi untuk mendukung cakupan imunisasi yang cukup bagi anak-anak. Nah, kemudian tadi kan jaraknya 1 bulan dok ya. Sama dok kalau misalnya anak-anak yang barusan vaksin COVID gitu ya, terus dia mau ikut BIAN karena kurang MR atau misalnya belum DPT itu 1 bulan juga dok ya jaraknya. Nah, untuk adik-adik yang baru saja mendapatkan imunisasi COVID, udah habis suntik COVID nih, nah terus kok tahu-tahu sekolahan disuruh BIAN nih, atau dapat dari puskesmas undangan buat jadi sasaran BIAN mau dapat imunisasi, itu jaraknya 2 minggu cukup. Ya, jadi antara COVID dengan vaksin BIAN ini 2 minggu cukup. Nah, tapi kalau vaksinnya sama, jadi kayak DPT 1 sama DPT 2 atau DPT kedua sama ke DPT 3. Nah, kan vaksin sama nih sama-sama DPT. Itu 4 minggu jaraknya. Atau polio misalkan, polio dok, anak saya baru dapat sekali, sekarang nih anak udah 3 tahun. Ya udah Bu, boleh dapat, nanti dilanjutin ya. Polio kedua, ketiga. Nah, itu jaraknya untuk vaksin yang sama itu 4 minggu ya minimal. Baik, jadi udah clear ya, udah jelas banget. Jadi kalau habis vaksin yang sama itu mau vaksin lagi jaraknya 4 minggu, tapi kalau habis vaksin COVID itu jaraknya cukup 2 minggu, jadi nggak perlu khawatir. Ya. Kemudian ini dok, mungkin satu lagi yang sering ditanyakan oleh orang tua, kira-kira kalau anak saya sakit, kalau anak saya lagi konsumsi obat rutin, obat TB, atau anak saya lagi konsumsi obat turun panas atau misalnya antibiotik, nah itu kira-kira boleh nggak dok divaksin? Oke, untuk anak-anak yang sakit ringan, jadi kayak batuk pilek ringan, meler-meler bening, batuknya dikit sekali, nggak ada sesak nafas, ya nggak ada dahak yang hijau kekuningan, dan tidak ada demam, boleh diberikan imunisasi. Silahkan. Tapi kalau dia demam ya tunggu dulu, ditunda sampai sembuh ya, paling nggak seminggu atau 2 minggu kemudian baru diberikan imunisasi, tunggu benar-benar sembuh. Kalau demam. Nah terus kalau minum obat gimana? Misalkan antibiotik nih, misalkan dia ada ISK atau infeksi saluran kencing, anaknya nggak ada demam, tapi pada saat dicek urin kok ada bakteri, dia harus minum antibiotik. Boleh nggak nih diimunisasi? Boleh, nggak apa-apa. Ya. Kemudian anak saya pengobatan TBC atau bahkan mungkin ada tuh yang pengobatan epilepsi ya. Beberapa anak ada yang kejang berulang, ternyata epilepsi harus minum obat rutin. Boleh nggak dapat imunisasi? Boleh. Pengobatan rutin epilepsi, kemudian TBC itu bukan kontraindikasi untuk dilakukan imunisasi. Jadi sama statusnya kayak anak-anak lain. Nah, mungkin beberapa orang tua ada juga nih anaknya yang kebetulan menderita penyakit-penyakit langka seperti autoimun, yang harus minum obat, misalkan steroid ya, golongan steroid seperti prednison dan lain-lain, yang dia high dose, full dose ya, kita sebutannya full dose atau dosis tinggi. Nah, itu yang perlu ditunda sebulan kemudian.
Nah, tentu sebelum imunisasi juga kan para tenaga kesehatan di puskesmas atau di klinik ya itu sudah menanyakan dulu Betul. ya dengan apakah kondisi anaknya sehat, apakah sudah pengobatan, pengobatannya apa. Tentu itu nanti ada ya ketentuan bahwa oh anak ini layak diimunisasi, anak ini oh perlu ditunda dulu atau oh perlu coba konsultasi dulu ke dokter anak untuk pemberian Hmm. imunisasinya kapan seperti itu. Oke, jadi kalau anaknya cuma sakit ringan, tidak ada demam Mm-mm. tadi ya itu boleh. Kemudian untuk sakit-sakit tertentu itu ada apa namanya ketentuan khusus ya tadi sudah disebutkan oleh Dokter Putri. Nah, kemudian ini mungkin terakhir Dok ya. Yang setiap kali imunisasi kan kadang-kadang muncul itu kejadian ikutan pasca imunisasi. Entah itu demam, entah itu ruam dan lain sebagainya. Kira-kira untuk imunisasi-imunisasi yang dalam BIAN ini secara umumnya kejadian ikutan pasca imunisasinya itu apa saja dan kemudian apa namanya efek kejadian ikutan pasca imunisasi yang berat. Nah, yang berat itu seperti apa dan kira-kira observasinya di tempat lokasi pemberian imunisasi itu berapa lama, Dok? Baik, jadi ada yang kita sebut namanya KIPI ya, benar kejadian ikutan pasca imunisasi. Namanya tindakan medis pasti ada resikonya ya, termasuk kemarin orang rame-rame udah pada divaksin COVID, pada ngeri nih, habis vaksin ntar ini, ntar itu, ntar anu ya. Jadi KIPI sendiri itu setidaknya ada dua kategori. Yang pertama itu KIPI lokal atau KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi, reaksi yang terjadi di area suntikan, mau di paha, mau di lengan ya, yang kedua adalah KIPI sistemik yang terjadi secara keseluruhan. Jadi sekujur tubuh terasanya seperti demam, nyeri, diare, muntah atau muncul ruam atau bahkan kejang pada anak-anak. Nah, untuk KIPI yang lokal sama KIPI yang sistemik, berapa lama pemantauannya? KIPI ini bisa 5-10 hari muncul, jadi perlu dipantau selama itu. Apabila anak-anak muncul gejala KIPI, biasanya diberikan obat-obat yang ringan dulu. Ya pasti juga nanti ada edukasi dari tenaga kesehatannya, beberapa imunisasi jenis imunisasi yang memang ada resiko untuk membuat anak itu demam, biasanya orang tua udah disangoni nih ya, udah dibawa pulang, udah dibawain obat turun panas dan lain-lain. Nah, kemudian apabila memang tidak reda dengan pemberian obat-obat sana, maka bawalah ke vaskes lagi di mana tempat mendapatkan suntikan, puskesmas terdekat, di klinik terdekat untuk dinilai apakah ini cukup dengan pengobatan yang diberikan atau perlu tambah obat lagi atau perlu konsul ke dokter anak seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk KIPI berat seperti apa? KIPI berat itu sangat jarang terjadi ya, angkanya itu hampir kurang dari 1% ya. Kurang dari 1%, sangat jarang terjadi ya, apalagi KIPI sistemik yang berat. Nah, untuk observasinya pada saat setelah disuntik, ditunggu dulu, nggak langsung suntik langsung pulang bawa kabur gitu ya anaknya, nggak buru-buru nih ya, ditunggu dulu paling nggak selama 30 menit untuk melihat apakah anaknya baik-baik saja atau tidak. Termasuk untuk pemberian imunisasi yang di sekolahan, para tenaga kesehatannya kan juga melihat ya anak-anak yang habis disuntik ini apakah ada reaksi yang muncul atau tidak. Tapi kebanyakan KIPI yang terjadi adalah KIPI ringan ya, dan kebanyakan juga yang dialami adalah KIPI lokal. Sama seperti COVID kemarin kan juga yang kemeng tangannya segala macam gitu. Nah, kalau pada anak-anak kadang ada yang jadi keras bekas suntikannya atau ada yang demam. Nah, untuk Bapak Ibu, Mama Papa, Ayah Bunda yang punya riwayat ya, dulu anak saya habis disuntik imunisasi terus demam, saya khawatir. Atau dulu anak saya habis disuntik imunisasi, 1 hari kemudian dia demam tinggi, kemudian gara-gara demam tingginya ini dia jadi kejang. Jadi yang bikin kejang itu karena demamnya ya, bukan karena agen atau zat dari imunisasinya itu. Jadi takut, khawatir. Seperti apa antisipasinya? Sampaikan itu kepada petugas bahwa adik pernah ada riwayat kejadian ikutan pasca imunisasi, jenisnya apa, dialami berapa hari setelahnya, selama berapa lama. Apakah perlu perawatan di rumah sakit atau hanya pengobatan ringan saja? Sampaikan semuanya. Sehingga nanti petugas kesehatan akan memberikan edukasi yang lebih. Nanti pada saat pulang tentu akan diberikan kisi-kisi. Oh, karena misalkan ya, dulu kan adik sempat kejang nih Bu, gara-gara demam pasca imunisasi. Jadi nanti setelah pulang harus pantau ukur suhu anaknya. Jadi nggak boleh pakai tangan doang begini. Aduh, itu nggak signifikan ya. Ukur suhu pada anak itu sebaiknya kalau di rumah ya mudahnya pakai termometer yang di ketiak mams ya, yang ketet ya, tembak di jidat itu kurang signifikan juga ya, karena kadang kalau suhunya pas dingin kena AC, kena air ya, habis diseka udah nggak demam padahal sebenarnya dia masih demam. Jadi pakailah termometer yang di ketiak, itu yang paling mudah dilakukan di rumah ya. Boleh yang digital, boleh yang manual juga boleh ya, yang termometer silahkan. Nah, kalau suhunya sudah di atas 37,5 atau lebih, mulailah berikan obat untuk penurun demam ya, yang diberikan oleh tenaga kesehatan setempat. Jadi nggak tunggu nyos
baru dikasih obatnya. Itu nanti yang ngejarnya obatnya ya kurang cepet ya, keburu ntar anaknya ketinggian demamnya. Dan jangan lupa tata laksana demam anak itu tidak cuman obat doang ya, jangan terus udah dikasih obat udah habis itu pasti turun, nggak gitu. Tapi ada juga kompresnya pakai kompres hangat ya, seka seluruh tubuh ya. Kompresnya itu di dahi, leher, ketiak sama selangkangan, atau diseka seluruh tubuh. Atau kalau anaknya itu dikompres dilempar-lempar, dok anak saya nggak bisa diem, kan nggak nyaman ya, risih gitu mungkin. Udah bun, berendam aja di air anget, taruh ember berendam air anget, itu bantu menurunkan demam. Boleh, boleh nggak apa-apa. Anak demam itu boleh mandi loh, justru disarankan mandi. Kemudian selain itu juga ingat nih, cukupi kebutuhan cairan. Karena kadang anak demam itu jadi males, kan mereka rasa nggak enak badan, pengennya nemplok mamahnya aja gitu ya, makan nggak mau, minum males, akhirnya dia tambah dehidrasi. Padahal pada saat suhu demam, anak itu butuh cairan yang lebih. Jadi berikan cairan sedikit tapi sering, supaya kencingnya tetap lancar. Kalau kencingnya udah pekat, udah sedikit, aduh ini anak kekurangan cairan, nanti demamnya nggak turun-turun tuh. Nah itu ya beberapa tipsnya ya, semoga nanti bisa nih jadi bekal di rumah ya. Dan jangan takut untuk imunisasi ya, karena lebih ngeri efek kalau anak ini atau cucunya nanti ya, cucu kita, anak kita nanti harus mengalami seperti tadi ya, infeksi rubella, cacat bawaan. Itu seumur hidup bebannya ya. Sehingga yuk bareng-bareng kita lengkapi imunisasi anak kita, karena itu hak anak dan itu kewajiban kita. Itu jangan sampai ntar ditanya, mama kenapa dulu aku tidak divaksin, mama kenapa dulu aku tidak diimunisasi lengkap, sekarang begini kondisinya, sekarang begini kondisi anakku. Nah kan penyesalan di belakang seperti itu. Jadi udah lengkap banget ya. Jadi tentang KIPI, bagaimana tips untuk menurunkan demam pada anak gitu ya, udah banyak banget di sharing sama Dokter Putri. Tadi saya bilang terakhir, tapi kok tiba-tiba muncul satu pertanyaan lagi nih, Dok. Mungkin yang juga sering ada di pikiran orang awam. Waktu zaman vaksin COVID kan dibilang vaksin COVID bikin orang kena COVID gitu ya. Nah mungkin bisa dijelaskan juga, Dok, vaksinasi yang rutin dan MR ini kira-kira apakah juga berefek seperti itu, walaupun kita tahu sebenarnya itu sebenarnya nggak betul, Dok ya. Jadi vaksin COVID nggak akan bisa membuat orang menjadi COVID, kira-kira seperti itu. Mungkin bisa disampaikan sedikit, Dok. Oke, jadi sebenarnya imunisasi itu seperti kurikulum. Kalau orang anak belajar itu kayak mata pelajaran gitu Bun ya. Kalau kita orang Indonesia, anak lahir di sekitarnya dengar orang bahasa Indonesia, dia akan auto ngomong bahasa Indonesia, nggak perlu pakai les, nggak perlu pakai belajar, dia udah bisa tuh, lu, gue, aku, kamu. Atau tinggal di Bugis, sudah bisa itu bicara bahasa Bugis, tidak perlu pakai les, tidak perlu belajar, sudah bisa itu ngomong Bugis ya, begitu. Nah, tapi kalau dia menghadapi dunia, ini kan dunianya nggak cuma bahasa Indonesia doang, nggak cuma bahasa Bugis doang, ada bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Cina. Terus dia harus belajar matematika, aljabar, fisika, biologi. Perlu belajar kan, anak kita perlu disekolahin, perlu dilesin bahkan, biar apa? Biar dia upgrade kemampuannya. Karena bayangin kalau anak nggak sekolah, ya jadi dengan kemampuan biasa aja, tapi untuk kemudian nanti bersaing bagaimana? Nah, seperti itu juga sistem imun anak kita. Anak kita lahir, dia punya yang namanya innate immunity, punya imunitas bawaan. Udah punya tuh, dikasih dari mamanya ya, lewat plasenta segala macam, ada dalam darahnya, di kulitnya, saluran cernanya, semuanya ada sistem imunnya. Nah, tapi sistem imun innate ini atau sistem imun bawaan ini tidak cukup kuat untuk melawan tantangan yang ada di dunia. Dunia nggak cuma sekedar sekampung kita doang ya. Penyakit-penyakit yang ceritanya dari zaman Napoleon, bahkan dari zaman Rasul mungkin sudah ada ya. TBC dulu seperti apa? Dulu orang sakit TBC itu langsung diusir, langsung ditaruh di kayak penjara, diisolasi, tidak boleh kontak macam kayak orang COVID zaman dulu mungkin ya. Itu saking apa? Kalau nular pasti mati kena TBC. Lihat sekarang, orang sakit TBC, anak kena TBC, ya jalan-jalan masih bisa jajan, masih bisa mucil ya, masih bisa minta pentol, masih bisa sekolah, orang dewasa juga masih bisa kerja, jualan, meskipun dia harus minum obat. Nah, seperti itu juga sistem imun anak kita. Pada saat dia lahir, sudah punya imunitas bawaan, tapi untuk dia bisa melawan hal-hal itu, dia butuh pelajaran tambahan. Nah, pelajaran tambahan buat tubuh anak kita, untuk sistem imun anak kita itu ya imunisasi itu. So, ya di usia ini kamu dapat BCG D, usia ini kamu dapat polio D, usia ini kamu dapat DPT, dapat MR dan lain sebagainya, itu sudah berdasarkan penelitian.
berdasarkan wabah yang ada di dunia yang pernah ada, karena biasanya imunisasi itu muncul setelah ada wabah. TBC wabah, DPT dulu difteri wabah, tetanus wabah, campak rubella wabah ya. Dari situ kemudian para ahli ini berpikir untuk bagaimana supaya tidak berkepanjangan wabahnya dan generasi selanjutnya bisa sehat aman dari resiko-resiko kematian dan kecacatan ini. So adalah imunisasi untuk ngajarin anak kita sistem imunnya supaya dia lebih pintar. Nah, apakah imunisasi ini menyebabkan sakit? Tidak. Imunisasi ini adalah antigen, zat kuman. Ada yang udah dimatiin, ada yang dilemahkan ya, ada yang berupa rekombinan atau bagian dari tubuh kuman itu masuk ke dalam tubuh kita kemudian kenalan dulu, oh kamu BCG ya, oh kamu difteri ya, oh kamu tuh matinya kalau gue sentil ya, oh berarti kalau ntar datang difteri beneran sentil aja, nggak usah pakai bingung pakai pisau pakai apa karena dia udah pinter, udah tahu caranya. Nah, adapun kuman-kuman ini, kuman TBC, difteri dan segala macam, polio ya, campak, rubella, itu di sekitar kita masih banyak. Apakah anak yang sudah diimunisasi masih ada risiko tertular? Ya masih ada. Namun karena sistem imunnya udah pinter, meskipun toh dia apes-apesnya sakit, yang muncul gejalanya itu nggak berat, tidak mematikan, tidak sampai membuat kecacatan. Itu harapan kita. Jadi sama kayak anak-anak kita. Semua dulu umur 1 bulan di BCG, disuntik sini sampai ada bulat-bulatnya. SD kenapa dia kena flek? Umur 3 tahun dia kena flek. Tapi kan nggak apa-apa, dia kena flek, it's okay, minum obat aja bentar flek sembuh. Nih anak masih jalan-jalan, nggak harus dia koma, kejang, penurunan kesadaran atau bahkan meninggal. Disitulah imun kita tambah pinter sehingga imunitas kita, kekebalan tubuh kita jadi meningkat. Meskipun kena sakit, kita bisa mengcounter, kita nggak perlu terkapar. Nah, itu penjelasannya ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Putri. Jadi tadi sangat menarik ya, analogi-analogi yang sangat sederhana. Saya kira ini bisa sangat diterima oleh masyarakat awam dan bisa nyantol banget nih di pikiran kita ya. Baik, Dokter Putri, sepertinya waktu kita sudah mulai sempit. Jadi saya kira cukup satu statement terakhir dok. Kira-kira untuk pesan-pesan kepada para orang tua, kepada masyarakat dan sebagainya, dokter silakan. Oke. Baik ayah bunda, bapak ibu, mamah-mamah sekalian, imunisasi ini adalah hak anak yang diberikan kepada anak dan perlu anak dapatkan untuk apa? Untuk membuat sistem imunnya itu lebih pinter dan lebih kebal terhadap penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi ini rata-rata adalah penyakit-penyakit yang mematikan atau bisa menimbulkan kecacatan. So, berikanlah imunisasi pada anak kita selengkap mungkin, setepat waktu mungkin. Adapun kalau memang dengan segala keterbatasan belum bisa memberikan imunisasi pada anak tepat waktu, tidak perlu berkecil hati, tidak apa-apa, banyak temennya ya. Silahkan datang saja ke Vaskes, nanti Bapak Ibu akan dilayani untuk mendapatkan imunisasi dilengkapi mana anak yang belum dapat sesuai dengan usianya, sesuai dengan apa kekurangannya, dengan jadwal yang nanti ditentukan oleh tenaga kesehatan. Dan ini bisa didapatkan gratis di fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau di klinik pemerintah dan lain-lain ya. Jadi jangan tunggu lagi, mumpung sekarang corona sudah relatif nggak ada ya. Kemudian sekarang kita sudah bisa bermobilisasi, silahkan pergi ke Vaskes, bawa buku PINK, buku KIA, buka lagi riwayat imunisasi anak kita supaya anak kita mendapatkan perlindungan yang seutuhnya. Ingat, imunisasi bukan hanya untuk ngelengkapin isi buku aja, enggak, tapi betul-betul untuk kesehatan anak cucu kita. Apalagi nanti nih kalau anaknya dilalah pinter, harus tukar pelajar gitu ya ke luar negeri. Kemarin sempet nih ya, ada anak SMA datang, saya mau melengkapi imunisasi karena negara tujuan saya Italia waktu itu ya. Karena dia mau ke Italia pertukaran pelajar, nggak nerima kalau imunisasi kamu nggak lengkap. Kenapa Italia nggak menerima? Ya ngapain kamu tak terima di sini kalau nanti kamu di sini sakit-sakitan terus bikin aku harus ngeluarin duit untuk jaminan kesehatan kamu, atau kamu nularin ke generasi anak-anak aku. Enggak dong, lengkapi dulu imunisasinya. Seperti itu. Jadi impact-nya tidak hanya sekedar disentil sama tetangga atau dinyinyirin di sebelah ya, dinyinyirin bukader, enggak itu, tapi memang benar-benar untuk anak-anak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Dokter Putri. Tadi saya kira closing statement yang sangat baik ya, sangat padat, juga pesan-pesan yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat kita, para orang tua dan masyarakat dan juga para tenaga kesehatan
untuk mensukseskan bulan imunisasi anak nasional ini. Baik sobat sehat dan sejawat di Bontang sekalian yang kami hormati, sampai di sini dulu perjumpaan kita di episode kedua dari Biang Ngopi, dan jangan lupa like dan subscribe bila kalian suka, dan nantikan episode Biang Ngopi yang ketiga nantinya bersama dengan kami. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.